Coba menurut lu ini apa? Kucing. Gue liatnya ini bunga matahari yang ada ya kucing. Terus? Udah sih. Akar Kayak kuburan. hujan tapi malah ini. Kayak ini wallpaper gitu. Iya. Oh enggak, anjir ini vas. Iya. Bukan akar. Yeah, so true. Oke. Ini waktu itu aku bikin karya ini pas ngerasa lagi tidak disayang oleh orang tua. Ya, balik lagi di cuap-cuap Imagi. Perkenalan dulu dong ke announcernya. Kenalin gue Yesa. Oh, anti baru. Gue Karin. Sepatunya dong. Gue Karin. Oh gitu. Jadi gitu. Kita ada di mana sih? Kalau Kita misalkan balik lagi di tempat ini. Lihat. Outen Cafe and Space. Di mana? di situ. Di Jalan Guntur. Nah, itu dia Betul. lupa. Nah, itu tuh kita udah kedua kalinya ya di sini. Iya, kita kedua kali take video take nongski di sini. Terima kasih Oten. Nanti juga ada minuman, udah gue pesan. Kita bertiga ya, minumannya Apa tuh maksudnya? Jaring. hijau. Oh, hijau. Apa dong? Tebak dong. Melati. Lumut gak sih? Lumut. Salah. Apa dong? Yang benar adalah matcha. Matcha. Kalian harus coba matchanya enak Enak banget sumpah. Wow. banget. Kita belum perkenalan yang di tengah. Iya nih, siapa sih ini? Kita kedatangan tamu dari mana? Faster. Dari mana? Dari Master. Coba kenalan dong. Halo semua, kenalin aku Rara dari Seni Rupa FSRD ITB. Salam kenal. Nah, Rara nih ngomong-ngomong soal ITB. Waduh. Iya kenapa ITB? Angkatan berapa nih? Aku angkatan 2021. Satu seangkatan ya Berarti kita. seangkatan. Iya, Berarti udah ngelewatin TPB itu ya. betul. Emang TPB itu apa sih? TPB itu kalau di ITB singkatannya tahap persiapan bersama. Basically itu kayak penyamarataan pendidikan per fakultasnya gitu. Kayak SMA lagi kalau kata orang-orang. Itu tuh semua fakultas gitu ya? TPB ada TPB pasti. Iya, gitu. Tapi ya tergantung fakultas kan, kayak SMA lagi tuh meren bagi yang anak-anak fisika ya udah belajarnya fisika dasar gitu-gitu kan. Tapi kalau di FSRD berarti kita mulai belajar basic gambar konstruk, gambar bentuk, terus komposisi, ya nirmana, alam ini kan, ya gitu-gitu. Terus ada juga teori-teori kayak misalkan dasar seni rupa dan desain sama kreativitas humanita dulu gitu sih. Gitu. Susah. Seru sih, dulu sih. dulu tuh seru banget pas mata kuliah dasar seni rupa dan desain, soalnya kayak diajak cosplay sama dosen. Oh iya? Iya, itu kayak misalkan biar lebih semangat, kita disuruh cosplay aja, ntar temanya per minggu ganti ya. Kayak waktu itu kita pernah cosplay apa sih, Disney, terus ada Ghibli bro, ada Ghibli. Seminggu sekali gitu jadinya. Iya. Oh pantas dulu tuh rame ya cosplay. Iya. Kalian tuh inisiatif sendiri. Bisa dibilang Iya, temanya dari anak-anak. Yang membolehkan tuh dosen dan asdo, soalnya emang katanya tradisinya tiap minggu tuh ganti tema gitu. Seru anjay. Kita Iya. sampai kayak gitu. Seru Cosplay. Iya, gitu. Kita cosplay ini doang ya? Halloween. Sama ini oprek. Iya, oprek doang. Seru, sering-sering nggak tuh? Itu kayak ya udah pakai modal-modal yang ada terus kayak dan Berarti tuh kayak low cost gitu ya? Iya, banyak. Ada waktu tuh cosplay jadi kuli, ya gitu-gitulah. Ada juga yang ini nggak sih? Yang jadi pakai sarung. Iya, jadi satpam. Ada yang beli baju satpam, anjir. Di Shopee buat cosplay. Sama ada ini nggak sih? Anak SMA. Iya, waktu Anak itu SD kita juga ada. ada nggak sih waktu itu? Emang ya? Ada tapi kayak ya sekali dong. Kayaknya SMA seru sih, soalnya kayak kita berombongan pakai. Itu orang-orang pada bingung gitu pas kita masuk kampus kayak pada
Ini ngasar apa gimana? Itu siapa orang-orang? Anak-anak yang bukan Fakultas lain. ya fakultas lain kayak wah, tapi kalau satpam udah pada enggak sih. pada udah ini Ya, ya. oke. FSRD ya. Iya. Waktu itu juga pernah lihat tuh yang cosplay jadi apa sih amplop. Oh iya, gitu. iya itu temanya teh Lebaran kan keywordnya cuma Lebaran, jadi bebas. Ada yang jadi pendeta anjir. Lebaran banget. Ya kan toleransi katanya. Terus ada yang jadi ya kotak amplop, ada yang jadi kupat, sajadah, nastar. Itu yang jadi sejadah gimana aja? Bikin cut out gitu, terus kepalanya masuk. Terus dia kayak ya Sepanjang gambar. badannya gitu. Iya. Tapi kalau kita cosplay gitu kayaknya nggak cocok deh. Panas, Bro. panas. Iya sih. Kayak Iya sih. make upnya tuh keburu luntur di jalan gak sih? Freak banget kita jalan dari kos nih. Kayak cosplay bisa ketupat. Masuk ke kampus. Sendirian Iya. diliatin sama fakultas lain kayak freak Nggak banget. Kayak Mana panas banget lagi. berarti harinya pameran perangkatan ya berarti. Iya, kita kan tadi TPB. Nah, biasanya kita tuh satu angkatan bikin pameran di akhir tahun pertama buat kayak nge-recap selama ini tuh belajar apa aja. Tugas-tugasnya. Iya. Kayak kemarin ya. Iya, kemarin tuh angkatan bawah anak 2022 baru ngadain pameran namanya Kalanova, guys. Terus itu banyak banget sih audiensnya yang beneran ngantri. banget, anjir. Ngantri kayak mau nonton Coldplay. Terus itu panjang. Dan feedbacknya bagus sih dari orang-orang luar, soalnya ya banyak orang tua datang kan. Berarti orang luar juga bisa ngeliat. Iya, orang luar ya. bisa. Kalau pas angkatan aku tuh harus RSVP gitu, soalnya kan masih pandemi, wah, gitu. Jadi kayak takut kan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, iya kemarin banyak banget yang 2000 lebih. Anjir, attendance, sumpah. Day one 2000 orang. Banyak banget. Iya kan? Iya 2000 Itu orang. lokasi gimana dah? Ya makanya macet banget. Untung lu gak kesana, itu macet banget sumpah. Iya sih. Iya. Oh my god. Gitu. Terus kalau pameran kayak gitu sistemnya gimana? Biasanya tuh Asistensi, eh, konsultasi. Kalau kan itu tuh dari fakultasnya tuh disuruh kan, kayak sok kalian bikin ini biar dosen-dosen bisa nilai, biar kan orang-orang punya wishlist kan masuk prodi mana. Nah itu tuh dinilai dari situ, dari si pameran tersebut. Terus ya udah dosen dan fakultas cuma nyuruh itu, sisanya anak-anak kerjain sendiri dengan konsul-konsul ke cutting. Kayak misalkan tema acaranya mau apa, terus kayak ntar konsul cutting, kak kalau gini bagus gak gitu, terus ntar kadang direvisi, kadang di ya buat cece gitu. Oh berarti tetap ada campur tangan dari cuttingnya juga Iya. ya, tetap harus ada konsultasi. Gitu sih. Terus kayak kalau angkatan aku dulu kan kita temanya, aku tuh cara ngambil temanya tuh dari poll di line gitu kan. Voting. Ngevoting terus ternyata yang paling banyak tuh temanya laut. Terus kita yang kayak apa anjir laut, terus Mermaid. iya kan, kita cuma kepikiran itu doang. Terus abis cocokologi dan kayak bikin konsep gitu, terus asistensi, terus kurang lebih pengerjaan tuh dari Februari sampai Juni. Wah, lama juga ya. Iya, tapi lama di konsep sih, soalnya kayak sok-sokan pengen philosophical dan Makanya itu kayak ya asis terus. iya asis terus sampai bosen dan dikata-katain, tapi kayak gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi Jadi bagus sih strong. ini dari lama gitu nyiapinnya Iya. kan. Jadi nggak apa sih namanya? Gerasak-gerusuk Iya, lah. Iya. kelabakan. Kelabakan. Gitu, terus ya sih gitu seru-seru. Terus ngerjainnya fully di kampus. Dulu iya, kita tuh sempet pengen sok-sokan ada base camp buat gawe gitu kan. Kayak pakai kosan siapa atau kontrak ya gimana, soalnya pas angkatan aku masih TPB tuh izinnya kan masih cukup Susah. nggak boleh lebih dari jam 9. Lalalala. Masih maba ya. Iya, tapi karena untungnya alhamdulillah kita punya divisi perizinan yang cukup OP. Jadi kayak dibolehkan ya at Kok least bisa? bisa dong kayak Ada transaksi ya. ya, tapi mereka keren sih, aku salut. Terus akhirnya ya udah kita gawe dan sering nginep di kampus. Nginep di kampus. Iya, tidur Berarti di boleh kampus. diizinin kayak gitu. Tidur di mana? Bukan diizinin ya, lebih kayak maklum kayak oh ya, ya udah gitu. Terus tidur di mana? Tidurnya Kayak di koridor. Gitu. Iya. Ih, Cok, itu kan
kan kelasnya dikunci ya udah di koridor aja, terus kayak anginnya berhembus, jadi banyak yang masuk angin pakai Mana koyo. dingin banget lagi ITB. Iya, terus ya udah sih, tapi kayak untungnya jadi kenangan manis buat banyak orang gitu. Tapi Iya. kan itu berarti nginep nih. Ada nggak pengalaman yang kayak nyeremin waktu nginep tuh? Iya, Kayak gitu tuh. Penasaran. Ada tapi rame banget kan tuh teman-teman aku kayaknya pernah ngalamin, tapi aku sendiri kayak cuma sekali doang, itu pun bukan pas gawe, kayak udah nih tingkat 2, terus kayak kita lagi selebrasi, waktu itu baru beres wisuda Oktober kan, kita juga baru beres ngegawein hal tersebut, terus selebrasinya ngeband di gedung, terus pas kita ngeband gelap ya, Iya. parem, caang, terus kayak sudah bisa nih. terus waktu gelap banget itu aku kayak ngeliat ini kan gedung kita tuh 4 lantai. Ya. Kita party kita kayak itu di lantai paling bawah. Terus aku tuh ngeliat-liat ke lantai 2, 3, 4, terus kayak ada yang lewat, terus gue kayak lah itu kenapa ada orang nyasar ke atas. Putih hitam. Hitam sih, ngerti gak sih, udah mau gelap tapi hitam, iya, ting lah ya pokoknya gitu. Terus Aing ngajak teman yang keamanan, yang tau gak sih yang kayak cowok-cowok gondrong yang kayak menyeramkan, temenin Aing dong gitu. Aing kayaknya lihat seseorang deh di atas, terus iya ke atas aja. Gabut banget ya. Iya maksudnya takutnya ada yang nyasar, takutnya takutnya temen, orang, iya iya, kan. bener. Terus ternyata pas didatengin kayak Nggak ada kan apa-apa. gelap ya, again bodohnya kita nggak ada nyalain senter apa gimana, terus kita kayak ngedeketin terus, tinggal jaraknya segini. Iya, aing giniin, aing tuh nggak bisa lihat kan, saya giniin, jaraknya tinggal segini. Saya nanya, dia ngomong, ada apa neng gitu, saya kayak bapak, saya kayak, Bangsat. oh pak, maaf enggak ini tuh lagi ngecek aja, soalnya kita lagi ya ngeband di bawah bisa nyasar gitu, terus bapaknya tuh yang kayak, oh enggak ada bapak mah bener mandir weh gitu, terus kita yang kayak, teman aing yang cowok yang gondrong perkasa ini kayak, oh ya pak, ada kita mah mau ngecek aja dah biar aman gitu. Make sure. Terus tiba-tiba si bapaknya teh ngecek, udah arahin lu ngajagaan mana gitu. Terus Apa kita yang tuh kayak, arahnya tuh? udah kita, pokoknya udah gue yang ngejagain lu. alah. Terus dia ngegas kan dia, terus kita yang kayak, Oke. oke, terus kita yang, Oke. ya yes, ya. Terus kita yang kayak, oh ya hampura tuh pak gitu, ya udah mangga pak, mangga. Terus waktu kita beranjak turun lagi ke bawah, angger we marah-marah ngomel si bapaknya Dari tuh. atas. Iya, terus kita yang kayak, kenapa dah. Terus pas turun kumpul sama teman-teman lagi pada kayak, kenapa ada siapa? Terus kata teman Aing yang gondrong tadi tuh nggak tahu tapi tangannya dingin. Terus gue yang kayak, Emang dipegang? Oh, sempat salaman gitu. meren, I don't know, nggak lihat gitu. Terus sih terus hilang, kayak nggak ada kabar gitu. Gitu. Anjir. Gitu guys, ya. Berarti tipikal ini sih kalau yang di film horor tuh yang kena sial duluan. Soalnya disamperin. Iya sih, iya sih. samperin. Kan making sure. Biar panjang aja durasi filmnya. Ya, Oh iya. iya, nggak apa-apa. Cuekin. nggak. Biar ratingnya tinggi, biar ratingnya Iya. tinggi. Gitu. Baik lagi ke Pameran. pameran. Ya, apalagi ya? Pameran TPB. Heeh. Berarti kamu ngerjainnya berapa lama tuh di kampus? Kalau biasanya waktu itu kita kalau anak-anak kan yang pertama kerja itu anak-anak acara kan, buat konsep dan bikin segala rupa tata gini-gini itu. Terus itu biasanya kita ngerjain tiap pulang kampus, terus baru beres tuh ketika April, dan April tuh kita udah beres, udah UAS kalau nggak salah April tuh, iya atau udah lagi UAS waktu itu tuh. Terus ya udah pas April beres konsep kita setor ke anak-anak divisi lain, mereka gawenya sambil UAS sampai Juni. Itu terganggu nggak manajemennya gitu? Sambil gawe Ya. sambil luas. Ya, Cukup iya terganggu. sih, iya, tapi nggak apa-apa sih. Kayaknya nggak kayak banyak yang masuk Boromius anjir, banyak yang masuk rumah Boromius. sakit. Terus, iya Kayak kayak, itu tempat teman-teman saya mampir juga. iya kan, iya banyak yang tumbang waktu itu teh, terus ke rumah sakit, terus macam-macam lah, ya dirawat, Unik ya. unik ya. Tapi nggak Selain apa-apa. selain pameran TPB akhir ada lagi gak sih kayak pameran-pameran Kalau FSRD? banyak. Kalau TPB kan cuma itu. Nah, ketika kita udah masuk jurusan masing-masing, itu kita lebih ya udah dapat akses
relasi lebih banyak kan, dapat tawaran ada alumni ngajak pameran atau dosen ngajak pameran tuh lebih banyak, open call juga lebih orang-orang lebih tahu. Terus sering juga anak-anak perprodinya akhir tahun juga ngadain pameran akademik lagi, tapi Di kayak kampus. ya tapi bukan buat dinilai sih, kayak cuma udah beres. Kayak Oh pameran berarti aja. berarti pameran itu lebih kayak ngasih tahu kalau misalkan apa yang dipelajarin tuh kita Iya. kasih tahu nih. Iya. Kita belajar Iya. hasilnya nih gitu. Yes. Terus iya gitu sih pokoknya mah. Seru guys. Teman-teman saya udah ini. Jurusan kayak gimana? Apa teh? Apanya? Semuanya. Kayak how? Gimana caranya bisa masuk ke penjurusan Oh iya itu apa dari IPK juga ngaruh atau kayak ya, tugas dari tugas-tugas kan? Kalau di FSRD tuh kan orang-orang tuh punya aduh gue pengen banget masuk DKV kayak ya gitu lah, wishlist dulu kan. Terus biasanya tiap semester tuh dikasih survei kayak kamu pilihan pertamanya apa, pilihan kedua, pilihan ketiga sampai kelima. Terus itu juga dipertimbangkan sama nilai yang udah dicapai selama ini gitu, sama kuota per prodi. Yang paling banyak tuh biasanya kuotanya DKV, soalnya memang banyak yang minat. Banyak yang minat ya. Terus yang kedua tuh variatif, kadang DI, kadang DP, Oh berarti nggak nentu itu setiap nggak nentu. tahunnya ya? Soalnya jumlah anak-anaknya kan beda-beda terus. Kayak angkatan aku cuma 300 orang, angkatan bawah kan sekarang 400 something. Sefakultas tuh. Yes. Setengah Kalah sama dari Telkom. Ya, kita beda ya. Iya. Kita Maaf satu ya. jurusan 10.000 juta. Sampai kagak tahu. Sampai nggak tahu itu siapa-siapanya. Tapi berarti enak dong ya kalau masa-masa TPB gitu kayak kan sering ketemu, sering kerja Iya. bareng, jadi kayak kelihatan lah sama-sama. aslinya gimana cara apa kinerjanya, terus Iya. jadi saling kenal satu sama lain. Itu sih kan dulu pas kita di kader tuh si kakak tingkatnya nggak pernah ngomong manfaat ini apa kan, kita kayak dikerjain aja sama 1 tahun, dikasih proyek A, B, C, dipanggil malam-malam ke kampus buat dimarah-marahin, dianjing-anjingin gitu, kayak nggak ada yang tahu kenapa kan, tapi ujung-ujungnya emang buat Berasa. iya buat kayak Melatih mental. Oh ternyata gini. bonding lah, bonding dan melatih Bonding. mental. Seperti dalam bag. Ah gimana? Yes. Gimana? Allah, Di dalam bag. gitu Berarti deh. tingkat satunya seru banget ya. Udah Ya, belajar alhamdulillah. gitu. Iya. Yang semester 1-2 tuh SKS-nya berapa? Kalau iya TPB sih. Gue lupa dah, berapa ya? 20. Ada 20. Lupa deh. 18, 19. Ya, lupa ya, udah lama emang selama itu ya? Ya, udah setahun sih. Ya lumayan lah. Matkul yang gitu apa? Itu bagus apa? Yang kayak Nyebelin. ada effortnya gitu loh. Iya, buat effortnya tuh ngerjain. kayak- walaupun effort semua sih kelihatannya ya. Iya sih. Tapi maksudnya kayak yang ngerjain itu nangis dulu gitu. Biasanya anak-anak tuh Nirmana sih, orang-orang Nirmana. ngerjain sambil nangis. Tapi menurut gue, Gak heran sih. ya kan. Tapi menurut gue yang paling menyusahkan tuh rupa dasar 3 dimensi sih. Tau gak sih yang di Twitter yang pada kayak Iya. yang ada bata, terus Iya, kayak iya, ini iya. apa anjir? Kita baru banget lewat. Iya, iya kan? Yang Itu pakai korek-korek gitu. Bukan nggak? iya ada yang Baru itu miring. iya Telkom ya pakai korek ya nggak sih? Enggak sih. Atau Nggak ada sih. serius? Ada. Kita Nirmana 3 dimensi tuh cuman kayak pakai apa sih? Polyfoam, Polyfoam styrofoam sama gitu. sama kertas apa linen ya? Apa sih yang Oh, dikit-dikit iya, yang iya. kayak gitu? Iya. Terus balok. Jadi katanya tuh kayak tinggi gitu kayak gedung gitu kayak. Ya. Itu menurut gue paling effort soalnya mana bingung Mikir kan konsepnya gimana. ngapain ini tuh kita dikasih sedotan terus kayak bikin terus kayak apa anjing gitu. Waktu itu tuh pernah ada yang sedotan tapi nggak boleh pakai Pakai lem. lem. Iya. Itu Jadi harus Itu gimana, bikin Bejir? harus bikin sekatnya terus Anjir. bikin awalnya bikinnya modul kan. Terus kayak ya agar bisa diduplikasi dan dibikin sebuah rangkaian, sebuah karya. Tapi dosennya nggak ngasih Tutor. iya kayak berarti cuma kebiasaan. tapi ya abstrak aja sih penjelasannya. Terus yang bikin capek itu kan kita bawa dari rumah ke lantai 3, lantai 4. Terus kita juga ada di mata kuliah itu materi yang pakai tanah liat
gipsum gitu yang beratnya kayak bisa sampai 2 kilo. Itu semester berapa? Semester 2. Terus Itu masih bagian dari TPB berarti. iya. Terus ya udah dibawa-bawa atas terus kayak berat banget. Apalagi yang bawa dulu gue bawa, aduh itu gimana ya? Gue lupa. Oh enggak, gue tinggalin, gue nggak kerjain di rumah. Terus Soalnya kerjanya berat di banget. kampus. Iya, kerjanya tiap pagi di kampus. Ya ampun. Gitu deh. Emang naik tangga? Iya, Nggak ada girl. liftnya? Sumpah. UKT doang mahal anjir. Wow. Sumpah. Gak ada, di FSR-nya gak ada. SBM ada. SBM sudah SBM. jelas. Aku nggak, kayaknya, SAPEK ada. Apa? SAPPK, arsitektur Arsitek. punya. Mungkin dia bikin sendiri kali ya. Iya kali ya. Nggak tahu. Itu untuk yang TPB kayak gitu tuh emang matkul dasarnya atau kayak ada matkul pilihan, ada kayak matkul pilihan lagi kayak mungkin branding atau itu emang matkul umum? Kalau pas TPB tuh kita nggak bisa ngambil matkul pilihan, udah dipaketin. dipaketin. Lo bekal setahun ya ini, terus kayak ya udah nggak bisa kemana-mana itu aja terus. Tapi berguna sih, seaneh-anehnya matkul kayak ya kepake nih Aku aja. pakai ya. Iya, alhamdulillah. Matkul yang paling gampang apaan? Orang sih bilangnya yang teori biasanya, yang kayak dasar seni rupa atau ngetik-ngetik kreahum. Iya, yang ngafafifu waswesos. Cuma biasanya yang ngerasa itu gampang dapetnya C. Kayak saya. Takabur. Iya. Tapi seru sih, aku suka sih teori-teori gitu. Menyenangkan. Gitu. Terus sekarang Apa? gimana nih SR? SR-nya ada penjurusan lagi? Ada. Nah itu ada apa aja? Di aku seni rupa tuh ntar dibagi jadi lukis, patung, keramik, grafis, drawing, intermedia, sama kajian. 7 berarti. Iya, gue juga baru sadar. Iya. Katanya 7. Iya. Jir. Right. Iya, banyak. Terus satu angkatan tuh seni rupa berapa orang? Biasanya dikit, paling banyak kayaknya angkatan aku deh, 50 orang. Terus sekelas Ya berapa udah. orang anjir? Biasanya tuh anak-anak patung cuma seorang. Jadi asistensinya kayak ya udah berdua sama dosen, Pak, gimana Pak? Kayak gitu-gitu doang. Iya, terus kayak paling banyak tuh biasanya lukis atau drawing. Udah. Kamu berapa orang? Apa tuh? Sekelas ya kita Peminatan itu. lah, kita berapa ya? Sekarang kayaknya 49, ada yang keluar gitu kan. Terus kayak belum di announce siapa masuk apa, baru kemarin ngisi survei. Jadi Oh, baru? ya udah. Iya, terus ntar diumuminnya pas mau masuk. Lagi semester 5. Iya. Nice. Gitu Oh deh. kayak gitu berarti kelasnya dipisah lagi? Iya. Makin sepi dong. Iya. Banget yang sendirian kayak gitu ya. Ada yang sendiri. Ada patung biasanya atau iya patung. Internet lumayan dikit sih. Lu mau ngambil apa emang rencananya? Pengennya kajian, insya Allah. Itu ngapain? Itu mengkaji. Mengkaji. Oh makanya Kasih. suka teori ya, menganggap teori itu Yes, tapi seru sih kayak. Tapi C. Iya, ya maaf ya, pengalaman. Enggak, alhamdulillah. Mau pamer. Alhamdulillah Apa tuh? sekarang naik. Wih. IP Kalau saya saya sih naik. nggak tahu ya. Feeling sih nggak naik. Didoain ya. Naik, Amin, naik. naik ke puncak gunung. Amin. Terima kasih doanya, terima kasih Iya. semangatnya. Tapi Respect. ya seru aja sih di teori itu, nggak cuma nggak bikin ngantuk. Iya gue tidur sih, tapi kayak Maksudnya tapi gimana tapi itu? berbobot, ngerti nggak Oh, sih? iya. Bukan yang karena ngebosenin, tapi karena emang gue ngantuk aja gitu. Saking banyak, saking berbobotnya sampai ngantuk. Iya, otaknya. tapi Lebih banyak tapi ngantuknya nyerap. apa gimana nya? Lebih banyak. Jadi pertanyaan apa tadi? Ya, gitu deh. Terus ya udah gitu. Seru. Aku suka. Di SR ini berarti untuk saat ini tugas yang menurut lu paling berat Aduh. dihadapi Ya selama sejauh ini. sejauh Oke. ini gitu. Jadi di seni rupa tuh ada matkul studio kan. Studio kita pas semester 3 sama 4 tuh beda. Pas semester 3 tuh kita masih ekspor di ranah Dwi Matra, 2 dimensi. Jadi kita 6 bulan tuh ngerjain drawing, lukis sama grafis. Dan masing-masing harus punya 2 karya. Jadi kita total 6 bulan bikin 6 karya. Terus di semester kemarin baru 4 cuma 1
ranahnya, yaitu intermedia dicampur 3 dimensi, tapi lu harus bikin stop motion Anjir. pakai clay. Oh, Iya, pernah gitu. lihat tuh Iya. story Iya, di anak-anak story-story. FSRD. Terus karena intermedia tuh konseptual banget, kayak nggak ada yang semuanya konseptual, tapi kayak yang dikejar tuh harus bikin stop motion yang bisa looping. Jadi durasinya idealnya 20 detik, tapi kamu bisa membuat sebuah sequence yang terlihat seamless, endless gitu. Gitu. Seru. Berapa lama tuh ngerjain 20 detik stop motion? Aku sih alhamdulillah 3 hari jepret-jepret, ngeditnya sehari. Karena emang untungnya nggak heboh-heboh banget kan, tapi teman-teman aku banyak yang bikin backgroundnya segala lah, terus beli dakron buat awan atau gimana-gimana, jadi lebih effort lebih banyak sih kayaknya. Itu bikin clay karakter gitu. Iya. Bebas. Dosen kita tuh cukup strict ya, orangnya cukup proporsional, kayak mana bikin orang ya kudu kayak orang gitu, jangan kayak kartun. Terus ya jadi mau nggak mau harus ya pak ampun gitu. Terus ya gitu, lama tuh di modeling sih aku mah. Kalau pas nge-shot gampang sih, kayak yaudah cepet aja. Tapi susah gitu nggak sih kayak satu terus enggak? Iya pegel, anjir lu harus tau temen-temen gue dan gue keringetan yang kayak mandi. Udah gitu kan harus stay di situ kan, kayak nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya aku ngebabuin adek aku buat jepret-jepret. Tumbal. Iya. Kayak dulu aku juga pernah coba gitu yang stop motion kayak boneka maju. Ya kan? Cuma sedetik kan? Iya. Itu tuh 20 detik juga kayak udah dikit lagi gue pingsan. Itu berapa anjir. foto dah 20 detik? Aku 300. Wah. Kalau nggak salah. Siap-siap memorinya penuh. Iya, itu gue pinjam kamera orang aja. Oh, pakai kamera. Kalau pakai HP ya jelek atuh. Iya sih. Kebiasaan anak FSRD yang kan dibilang tuh FSRD nyentrik-nyentrik Iya, ya, nyentrik. gaya-gayanya. Sampai masuk Kayak TikTok. sering banget masuk TikTok gitu Platform. kan. Dan ini pernah masuk Creative Fox. Banyak gak sih yang kayak Vokatif. Vokatif apa? Iya. apa namanya, pernah masuk TV juga. Iya. Ya, cuplikan-cuplikan kayak gitu. Iya. Nah, emang kebudayaan, asik kebudayaan. Maksudnya kayak iya gitu deh. Culture. Iya, culture. Najis. Society di FSRD FSRD tuh gimana culture. sih? Apakah bergengsi juga atau kayak adu-adu nyentrikan kayak gue pernah nyentrik gitu. Kalau di sedengar-dengar aku tuh biasa kan episode tuh udah dari tahun 47 kan di ITB tuh. Terus emang dari dulu tuh pembawaannya yang cukup santai kan. Kayak misalkan lu kalau lihat alumni FSRD tuh kayak ada siapa? Panji siapa? Panji Petualang. Iya, bukan yang komedi. Stand komedi. Salah sih karena ya itu. Emang iya, Bar. Iya, ada dia, terus kayak ada siapa lagi sih, Candi, Pidi Baik anjir. Oh iya. Terus mereka tuh apa ya, ya bisa dibilang kayak ya rata-rata gitu sih, yang kayak cukup santai dan selengean, I guess, ya. Itu stereotype yang cukup terkenal. Tapi menurut aku di angkatan aku hal itu udah cukup berkurang. Kayak kita lebih apa ya udah biasa aja gitu. Ya, anak-anak Gen Z pada umumnya. Yes. Tapi kalau anak-anak seni tuh kenapa ya rata-rata tuh kayak slengean gitu? Karena mereka apa ya? Karena mereka tahu Gimana? Iya. Kayak anak skate, anak punk. Apa ya? Karena kayak apa? Kayak apa? Gak denger lagi. karena nggak tahu ya. Tapi kalau ngelihat dari orang-orangnya, mereka punya banyak hal untuk diutarakan. Iya kali ya. Iya, terus kayak ngungkapin ya dengan ya entah dengan baju, entah dengan cara pandangnya, ideologinya gitu-gitu. Iya Karena lingkungannya juga kayak ini nggak sih, Supportive. support Iya. kayak gitu-gitu, nggak terlalu formal banget. Iya, di episode tuh kita kayak kalau pakai baju kayak ya udah terserah Senyamannya. maneh gitu. Iya, pakai sendal ditegur sih, cuma kayak ya, ditegur doang, nggak yang kayak
diomongin Iya, gitu, iya. enggak diomongin, kayak cuma Sendalnya tuh sendal jepit, sendal jalan-jalan. jepit. Ada yang sendal jepit. Ada pakai piyama. Luar biasa. Ada pernah dress code daster kalau nggak salah. Ada yang pernah pakai daster gue inget, tapi kayak ya udah karena dress code-nya itu. Iya sih. Bukan Itu karena juga enggak tuh. daster. Apa iya lupa. Enggak deh kalau nggak salah. Gitu deh. Terus gitu sih. Udah, Kita disuruh kita berak dulu. Nah, kita udah beres berak nih. Ya nggak? lega Lega banget. banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar ya, Shay. sekali. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Boleh kali ya. banget. Boleh. Tadi tuh kita terakhir bahas tentang society-nya ini kan FSRD. Culture. Culture-nya. Oh. Nah kita tuh mau bertanya kalau misalkan soal tugas atau soal nilai kayak gitu tuh Oh ya. Apa nih? Wah, makanan. Wow. wow Menggoda sekali. kejut kan orang Keju aroma. Oh, keju aroma. Nggak mau tampilin ke Makasih. Kita kamera. pamerin dulu. Punten kak, Kak, mau di ini. Terima kasih. Oh, Kita makan guys. dulu apa lanjut ngobrol dulu nih? Ini Mending terlihat makan sambil menggiurkan ngobrol. sekali sih. kita Mangga. cobain dulls. Ini mukbang apa? ASMR. Ya udah ikut nyicip, mau ya? Kita makan ya teman-teman. Enak banget. Damn, ini enak banget. Paling gede. Damn banget. Biasa ngomong buset. Ya enak. Kok enak? Gue kaget deh. Minumnya lagi nih. Apa itu ya? Matcha. Wow. Jadi Pegang sedikit Dipegang aja aja. deh. Nah, boleh. maaf ya. Atur nuhun. Nonton Oke, kirim. rasanya Makasih ya. satu-satunya di sini. Ya, terima kasih. Oke. Wow, enak banget guys kopi. Matcha dan keju aroma dari Auten. Cocok kali ya. Enak banget yang ini. bagian sih. Ya, piring aja. Ada yang marah karena nggak dibagi. Satu ya. Mati tuh, matiin nih kamera. Nih. Kalian bagi 50 aja nih semuanya. Ya. Jadi gimana tadi? Maafin teman-teman. Kasihkan makan. Tolong deh editor ada ininya deh. Mau ngunyah dulu. Ngunyah dulu. Ngunyahnya dipercepat ya, Kak. Di timelapse. Kalau jadi maksudnya gue nggak ngomong. Itu tulisannya di sini. Oh iya. Lah. Ini bahasa isyarat. Lanjut nih. Tadi tuh apa sih? Tugas, nilai kayak gitu gitu. Culture. Minum ya. Culture, ya. Itu tuh apa? Ada yang kompetitif kah? Secara gitu kan? Kampusnya agak bergengsi. Bergengsi. Oke, ada nggak yang kayak ih gitu? Tiap angkatan pasti ada sih anak-anak yang dapat IP 3,8 tuh padahal kayak Padahal kayak iya anjir. Tapi kalau di angkatan aku sih pengalamannya ya kompetitif tuh bukan apa ya, bukan ngata-ngatain tapi kayak anjing saya tahu udah segini. Terus kayak malah jadi pacuan iya, sendiri jadi ya. pacuan. Mungkin ada beberapa yang menjadi sebuah kayak apa ya, rasa yang negatif gitu ya, meren, cuma nggak pernah ada yang ngungkapin sih, alhamdulillah, atau kayak nge-project itu ke hal-hal yang negatif. Mungkin lebih nyambat di Twitter ya. Iya. Kayak, Well, we don't know. anjir, kok gue nilai gue gitu. Iya. Nyambat di face. Iya. Tapi kayak alhamdulillahnya anak-anak Sumpah. sih yang aku rasa saling menginspirasi gitu satu sama lain, alih-alih saling bikin down gitu. Iya. Keren sih. Makasih ya. Iya gitu. Support ITB.
Love. ITB. Enggak juga sih. Telkom. Bojong soang. Ya, gitu. Dengar-dengar kamu nih wakil ketua kan? Dengar-dengar. Dengar. Kamu nih wakil ketua angkatan fakultas. Seangkatan. Oh, iya Fakultas. Iya. Fakultas apa? Ya itu maksudnya ngerti kan? Iya. Jawab. Ceritain Terus dong. apa? Oh iya. Kenapa bisa kepilih jadi wakil ketua? Terus kayak apakah itu mendaftar sendiri atau ditarik atau enak banget. Aduh. Udah makannya? Silakan, Oke. silakan ngomong. Dulu tuh kan kita tuh masa-masa aku kan keterimanya jalur SNMPTN kan. Jadi aku duluan yang masuk grup FSRD 21 gitu-gitu sama teman-teman SNM lain. Terus dari situ alhamdulillahnya aku cukup bisa bikin grup tuh rame. Ya kita ngomong, kita saling ngata-ngatain lah kayak lu wibu, lalu juga wibu, gini-gini lah. Terus Itu ibu. ngajak nge-zoom bareng, ngobrol, mulai deep talk lah. Terus ketika anak-anak SBM masuk, aku juga ngerasa kita tuh bisa rame kayak bikin acara ini yuk buat nyambut tuh nyambut anak-anak SBM tuh kayak karena kita udah lumayan sering ngobrol kan, jadi akrab gitu. Terus karena gue sering bacot di grup, Banyak inisiatif gitu ya. alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ya udah aku jadi cukup dikenal kan sama anak-anak di angkatan, mulai dari anak SNM, SBM sampai mandiri. Terus suatu ketika pas baru minggu pertama atau itu bahkan kayak belum kuliah deh. Oh iya. Kayak itu masih masa-masa ospek pengenalan kampus gitu. Datang kan para cutting yang sok-sok awalnya biasalah perawakannya yang galak gitu kan. Terus di hari itu mereka udah langsung nagih harus ada ketua angkatan ya, nggak mau tahu nih anjing yang kayak gitu-gitu. Terus ya udah karena gue takutnya ngerasa nggak ada yang mau daftar jadi ketua angkatan. Takutnya makin kena ya. Ya, jadi gue yang kayak ya udah gue tulis di G-form, kan bikin G-form. Gue tulis dari G-form gitu. Terus literally kan ada disuruh tulis alasan mau jadi ketua angkatan kenapa, visi misinya apa. Itu gue tuh dua-duanya tulis kayak takut nggak ada yang mau aja sih gitu. Gitu? Iya. Terus ya udah masuk kan G-formnya. Terus ternyata total tuh kayak ada 3 orang yang daftar, gue sama 2 orang cowok. Dan 1 orang cowok ini namanya Mikael Laurentius Salomon guys, maaf, Mikael Laurentius Salomon guys, dia anak SMA 28 Jakarta. Itu doxing nggak sih? Enggak ya? Enggak, pokoknya kayak gue shout out. Iya gitu. Dia pokoknya waktu itu perawakannya tuh kayak anak culun aja sih, yang kayak ansos, culun, nerd, gak tahu apa-apa gitu kan. Tapi ya dia kan nggak aktif di grup angkatan. Terus ketika disuruh presentasi apa sih orasi, maparin visi misi gitu-gitu, dia dengan serius pengen. Terus kita yang kayak wow, kita nggak tahu nih orang siapa tapi kok keren. Iya, akhirnya buka voting dan paling banyak menang tuh dia, kedua aku. Simply karena mereka anak-anak tahu oh Rara tuh yang ini udah gitu doang. Terus kayak ya udah saya jadi ketua angkatan dari situ. Wakil ketua angkatan gitu deh. Seru nggak? Enak nggak? Aku Rudet nggak? kalau apa ya, aku sebenarnya nggak banyak gawe yang kayak administratif angkatan gitu-gitu, tapi lebih kayak ke aku ngerasa aku jadi kayak support systemnya anak-anak. Jadi ngerangkul Iya ya. sih, kayak ya kalau si tadi ketua angkatan aku Mika dipanggil cutting di gitu-gituin ya udah gue nemenin gitu-gitu. Terus anak-anak divisi lain dimarah-marahin gue ikut. Terus aku kayak dia mencoba bisa mungkin mengharmonisasi Divisi lain? Iya kan gawe nih kan banyak bukannya ada ini ya. Iya. Kerjaan ya itu. Iya. Panitiaan. Gitu deh, seru sih. Berarti berawal dari takut gak ada yang nyalonin, takut sangkatan kena, jadi kayak ya udah deh gue. Iya, menumbalkan diri sih dulu. Menyesal nggak? Enggak sih, karena punya title jadi
aku kalau nge-approach orang-orang kayak karena dia wakil ketua angkatan gitu. Terus kayak walaupun ujung-ujungnya gue basa-basi doang, orang-orang tetap kayak anggap ini hal profesional, padahal enggak gitu loh. Padahal kayak ya emang gue mau ngobrol aja anjir. Gitu. Alhamdulillah. Terus sebagai bentar. Maaf, Ram. Sebagai wakil ketua angkatan pernah kayak bentrok gak sih sama kuliah gitu, kayak jadi ngeganggu gitu? Enggak. Iya. Iya apa nih? Iya ganggu juga. Sebenarnya again wakil ketua angkatan tuh jobdesknya nggak banyak, tapi karena gue nggak enakan dan gue nggak pengen anak-anak kena sendiri dan ngerasa kayak acing gue harus ikut, kasihan gitu-gitu. Jadi kayak ketika waktu itu misalkan anak-anak danus dimarah-marahin karena miskin, itu gue ya gimana ya gitu. Miskin dimarah-marahin. Gue datang terus kayak nemenin, gue datang nggak ya waktu itu. Pokoknya kayak ketika ada momen-momen apa sengit, intens itu apa? Ya itulah. gue sebisa mungkin hadirkan, dan sering ya momen-momen intens ini tuh dulu pas UAS. Pas ya kayak zaman-zaman UAS semester 1, kalakah dipanggil, sini jam segini di taman, gini. Terus kayak padahal ada deadline besok. Ya alhasil gue ngaret, kayak gue semua matkul ngaret ya. Oh iya. Tapi untungnya itu nggak tahu ya, kalau pas TVM dulu banyaknya dosen tuh nggak peduli ngaret apa enggak, yang penting hasilnya bagus. Iya. Makanya kalau awal-awal tuh nilai masih bagus ya, masih aman. Gue enggak sih. Oh enggak. Kan tadi dia bilang ada C-nya. Oh, Iya, tapi it's okay. Sudah lewat. Enjoy. Lalu. Iya. Ada nggak sih drama-drama yang anak-anak angkatan lu bikin sampai lu tuh sebagai wakil ketua angkatan tuh kayak gitu? Nyebelin. Kalau yang bikin sampai tuh apa ya? Goreng-goreng. Tapi kita tuh untungnya alhamdulillahnya nggak pernah something personal yang jadi tontonan semua orang kan. Kayak kalau itu personal ya urus masing-masing. Paling waktu itu pas gawe sih kayak ya divisi kan banyak, terus gawean banyak, job desk orang-orang susah kan. Dan waktu itu pas kita mau pameran, biasanya kan kita nampilin sebuah performance. Ini menyakiti hati semua orang sih, jadi kayak semua orang kena, semua orang ya gitu. Tapi kayak waktu itu tuh perform kan banyak banget orangnya, sedangkan nggak ada yang mau, dikit anak-anak yang mau bikin kostumnya tuh, jadi pada rusuh di situ. Barijeng curi, waktu itu sampai nangis-nangis cam di kosan orang sambil ngezoom gitu-gitu, pokoknya seru dah. Terus tapi ya udah kayak nggak jadi dendam kusumat apa gimana, tapi kayak ya udah di malam itu kita semua berduka, tapi akhirnya dapat solusi, terus udah beres. Malah jadi pengalaman yang kayak Lagi. Iya. Seru. Good times. Itu lagi puasa lagi, jadi kayak nangis. Ramadan guys. Pahala itu ya. Right. Menggugurkan ini. Dosa. Iya, betul sekali. Oh ya, aku pengen tahu cerita tentang parkiran ITB. Oh iya tuh. Anjing. Oke guys, jadi gini guys. Ternyata kalau di Telkom dan di UPI itu kalau parkir gratis kan. Cuman modal KTM. Itu kan kayak KTM ya? Kalau di ITB enggak guys. Lu kalau mau parkir bayar 2.000. Damn. Tapi itu official kan, itu di tanah ITB-nya, jadi tetap ke-secure, ada jam malam gitu-gitulah, tapi aman walaupun bayar 2.000. Dan motornya dirapihin. Dan motornya dirapihin, thank god, motornya dirapihin. Dirapihin motornya. Oh gitu. Kok pada dendam gitu? Agak. Tapi ya udah, tainya kalau nggak kebagian parkir di dalam, ada parkir di luar. Tapi ya sama orang-orang nggak bener. Pungutan liar ya. Iya, orang-orang pungli kan. Terus saya punya pengalaman yang menurut saya cukup ikonik, soalnya tiap orang yang dengerin itu entah ketawa dan nangis. Kayak gini. Seperti kita ya. Iya, waktu itu latarnya tuh Juli 2022. Terus Sedih. terus kami tuh disuruh bikin perayaan wisuda Juli kan.
sebuah performance terus kayak ya jadi harus nginep lagi di gedung Anak-anak gawe. ya? Nggak sampai anak-anak sih, tapi pokoknya tampil aja. Terus bersiang bermalam di gedung lalala. Terus kayak karena kita masih TPB waktu itu nggak dibolehin parkir di dalam soalnya di tanah SR, di tanah serupa. Jadi kayak nggak boleh. Jadi kita parkirnya di luar. Terus ya udah gue parkir kan, terus gue gawe. Terus kayak pas gawe gak kerasa udah kayak berapa 8 jam gitu. Gue Jam suka berapa berapa ya kayak maghrib, isya maghrib gitu. Terus gue kayak ke depan tuh soalnya teman gue yang minta ngeprint. Terus kayak oh iya ngeprint ya. Terus gue naik motor. Gue baru hup. Terus si A-nya kayak saya belum bayar ya. Terus aku yang kayak iya terus saya kesini lagi kok gitu. Bener ya? Iya saya yaudah. Terus akhirnya bener kan ngeprint ke DU balik lagi. Parkir di spot yang sama, masuk, gawe lagi sampai jam 3:30 subuh. Jam 3:30 subuh, saya kayak, wow, gue belum mandi dan kotor dan bau dan nggak tidur bener. Terus kayak yaudah deh, coba gue pulang dulu jam 3:30 subuh. Siapa sih yang mau mencegat saya untuk nagih uang parkir? Terus ya udah, gue keluar, terus kayak yes, gak ada orang. Terus gue naik, Tiba-tiba dari dalam kegelapan. terus ngeong. Terus pas gue ngeong, Ngeong. ada yang ngeliatin gue, cowok yang kayak di kegelapan mengintai. Terus kayak oh shit man, ya udah gue pulang Belum tidur. dibayar tuh. Belum dong. Berhasil kabur tuh. Terus iya kabur, terus gue pulang tidur makan mandi. Terus balik lagi ke kampus jam 8 pagi. Itu kan masih aduh ya Allah masih. Iya. Sudah gue parkir di tempat yang berbeda. Enggak, gue tahu soalnya pasti di situ tuh dia menunggu saya. Jadi kayak ya udah gue pindah tempat kan. Terus Berharap gue tidak cari, dikenali. iya, terus gue cari tempat parkir lain, gue taruh motornya, kuncinya gue cabut, gue beranjak pergi. Dipegang di lututnya. Enggak, apanya ya? Kayak ini gue ada. Iya, dia bilang, "Toh yang kemarin belum ya?" Iya. Terus gue kayak, iya, jadi berapa? Terus dia bilang, anggap aja kemarin teteh di sini 12 jam. Terus sejamnya di ITB tuh 2.000. Terus Anjir. yang hari ini udahlah 5.000-in aja. Terus gue kayak bangsat. Terus gue males kan. Gue dikasih duit sama mak gue buat bensin tadinya 50.000. Terus gue kayak nih. Set. Terus baliknya 20 anjing. Berarti 30.000 habis. 30.000 buat 30.000 parkir untuk sehari. di luar Untuk ITB parkir. guys. Terus habis itu setelah dibalikin 20.000, gue terima, gue taruh kantong, gue nangis Di dalam. ke dalam. Terus diketawain teman-teman, kayak lu kenapa? Terus gue bilang gara-gara dipalak tukang parkir terus pada ketawa. Gitu. Jadi kalau parkir tolong di dalam jangan di luar guys, soalnya punglinya mengerikan sekali. Gue Berarti takut deh tapi. kalau anak luar ITB parkir di dalam bisa. Nggak apa-apa, nggak suruh tunjukin KTM soalnya. Jadi kayak kalau kita sok-sok wajib. aja. Tapi gue takut dah. Takut tukang parkir yang nonton cuap tiba-tiba tahu juga nih caranya seperti ini. Terus jadi yang di bundaran Telkom kayak gitu. Jangan ya. Jangan-jangan yang tukang parkir beneran Telkom denger. Cut, Tapi cut. kan tadi kita nggak ngomongin. Oh iya Kan juga. nggak direkam. Oh iya juga. Gak bilang lagi. Terspoil. Terspoil. Ya udah gitu deh. Baca pengalaman yang menjadi. Mau nanya dong? Apa tuh? Mangga. Boleh kan ya? Boleh. Berarti keserakahan ITB itu biaya yang pas per bulan itu berapa sih? Maksudnya? Ya biaya per bulan itu berapa? Biaya. Ini Oh, uang jajan. Gitu-gitu. Apa dikasih per hari? apa teh aku? Uang jajanan. Se Mintanya aja. biasanya per bulan sih, tapi kayak ya cukup aja sih. Soalnya aku kan bekal juga dan saya bukan anak kos, jadi kayak Masih ada tanggungan makan. makan. Iya. Makanya sepuasnya lah aja di rumah. Right. Terus kalau uang receh tinggal cari di celengan. nanti Iya, kayak, atau nggak di kolong. iya. Atau nggak di nemu dompet aja. mama. Iya. Di jaket yang diganti. Iya. Aduh mental maling. Jadi ya udah sih. Tapi Bapak lu nonton. bah, ya gitu. Tapi gak apa kok. Ya ITB cukup nguras duit sih. Jadi kayak Tapi lo feel ITB nggak? Gimana? Next question. Next question. Yes. Gitu guys. Bahas. Ini enak banget guys macanya. Berapa harga macanya? Berapa? 12.000. Hah? Ibu gelas. 5 cok.
Oh iya. Ya guys, ini worth it banget soalnya rasanya enak dan warnanya hijau banget. Hijau banget kayak terus kacamata gue. iya, beda saturasi sih tapi ya enak banget guys. Gitu. Apa lagi sih, Ar? Berarti ngomong-ngomong soal kan ini kan lu sudah berkecimpung di Seni, dunia desain. desain kayak gitu-gitu. Terus kan kayak sekarang ini kan terkenal banget nih AI. Tapi bukan AI. AI-nya tapi bukan yang Adobe Illustrator. Makasih ya udah klarifikasi. Iya, makasih. AI yang AI. Ya, AI. Apa sih artinya AI itu? Intelligence augmented. Apa sih? Bukan, apa ya? Apa Karena sih? kita tidak tahu. Itu apa sih? Ya, artificial augmented. Ya. Nah, menurut lu sekarang nih AI itu pandangan lu Pandangan lu terhadap AI itu gimana, kayak enggak banget kah atau kayak bagus banget, sangat membantu? Emang ada ya yang mikir gitu? atau kayak aduh Ada. kita kerja apa nih kayak gitu. Iya, kalau ada AI terus aku ngapain gitu. Ya, emang sebuah opini terkenal kan untuk para desainer merasa sengsara karena ada AI itu. Ini juga sebenarnya sempat dibahas di kuliah aku waktu kita belajar tentang estetika. Ada anak yang nanya kan kayak, "Bu, ini ada AI kan? Terus kita ntar gimana?" Terus dosenku nge-reply katanya, "Dulu kita juga sama, seniman tuh ngerasa terancam pas kamera dan fotografi itu diciptakan kan. Tapi alih-alih kita disingkirkan, kamera dan fotografi itu malah jadi bagian dari seni itu sendiri, malah jadi instrumen lah gitu, malah jadi sebuah sarana untuk berkarya kan." Terus yang dosenku percaya tuh AI juga bakal gitu, kayak ya oke, otaknya dari araing, tapi eksekusinya dari mereka, terus kita ubah-ubah lagi kan bisa. Jadi ya udah, masih semata-mata AI itu nggak bisa apa-apa tanpa manusia sih. Belum, Iya enggak sih, sih, ya. nggak sejauh itu sih. Sejauh itu. Iya. Karena yang bikin dia manusia. Iya, gitu sih. Jadi santai aja sih. Walaupun ada beberapa yang kayak tai sih, cuma kayak Apa tuh? kayak misalkan di sosmed kan banyak banget orang yang ngerasa AI, kan banyak tuh AI generated art gitu. Iya. Dan ngerasa kayak, "Hah, tahu gitu mah aing nggak usah pesen di orang kalau mau minta gambar. Ini aja nggak ngetik." Cuma ada kayak gitu. Banyak anjay. Gak pernah lihat sih. Padahal kayak AI itu gak bisa bikin konsep ya. Iya. Karena manusia juga yang bikin gitu Heeh. kan. Terus tapi ya gitu sih, tapi kayak ya itu emang orang-orang yang nggak paham aja, yang merasa kalau semua itu accessible dengan Iya, teknologi, iya. padahal enggak bro. Tapi pernah nggak pakai AI buat tugas apa namanya? Enggak. Apa Google dong. ChatGPT? Enggak, gue sampai sekarang belum pernah megang tau ChatGPT. Aku pernah sih kayak keren. Emang iya? Tugas itu buat tugas. Oh iya. Nanti saya. Tapi ketahuan. bagus. Ups. Oh gitu ya. Oh, makasih ya. Iya. Oke. Pernah dicoba teman-teman? Ya. Dia tuh kayak ini tahu, SimSimi tahu gak sih? Oh iya sih, sini semua. Oh, berarti gue pernah pegang AI, SimSimi. Iya sih ya. Iya. Kayak cuman ngobrol-ngobrol, kamu tahu gak ini apa? Aku tahu. Lu tahu Talking Angela? Iya. Iya. Dulu. Itu masuk gak sih? Iya, dulu kan ada yang fitur ngechat ya, gue main. Oh iya gitu. Itu SimSimi sih waktu itu. Kamu Kamu punya kenal pacar? Karin nggak? Iya itu sok itu kan. Anjay banget. Ngedulitnya sama SimSimi. Iya, kayak kamu kenal gak sih Yesa? Oh itu yang baru pasang anting itu. Ya, Bawa piercing. good earring, good piercing, good Thank you. piercing. Yes, Shout yes. out tuh piercing Indonesia. Makasih Boleh lah. ya. Ya. Tapi itu sponsor ya, tapi gratis ya jadi ya udah. Iya. Karena ulang tahun ya? Iya. Oh. Cobain Mbak. Di alis gitu keren. Mau deh. Di sini anjay, yang kayak orang-orang yang kayak kalau gatel gimana ya? Sakit nggak Kalau sih? kalau Bang Ingus anjing gimana? Ya udah kan sih? Enggak, apa nyangkut? Aduh udah dong. Ya. Oke. Jorok. Baiklah. Nggak terasa. Apa anjay? Ngapain lagi ya Minum lagi, ah. kira-kira? Minum. Ah. Silakan minum. Sumpah nggak ada. Oh iya. Ya, tadi kan kita udah ngobrol, udah wawancara kan, tapi kan kita belum melihat nih karya Karya. dari seorang Teteh Rara. Rara. Beuh. Mau dong lihat.
Orang datang. Nah, satu aja kali ya. Jadi sebenarnya kalau tugas-tugas tuh dikumpulin kan di kampus, jadi nggak bisa saya ambil. Yang ada tuh beberapa tes print lah paling. Ini tugas yang mana ya? Ini tes print pertama. Itu pakai lino ya. Ini karya grafis linokat. Sini kayak versi agak rapi, enggak anjay ini enggak rapi, tapi kayak ya udahlah tes print kedua ketiga. Jadi yaudah saya sebagai anak seni rupa, tolong dong yang anak seni rupa jangan bully saya di chat ya, saya masih noob. Tapi ini karya ini aku kasih judul Buah Hati. Terus coba menurut lu ini apa? Kucing. Gue liatnya ini bunga matahari yang ada ya kucing. Terus Udah sih. Akar Kayak kuburan. hujan tapi malah ini. Kayak ini wallpaper gitu. Ya. Oh enggak, anjir ini vas. Iya. Bukan akar. Yeah, so true. Oke, ini waktu itu aku bikin karya ini pas ngerasa lagi tidak disayang oleh orang tua. Anjing, enggak, itu santai guys, gue gak sedih. Tapi kayak Musik. Bercanda. Nggak, pokoknya waktu itu gue lagi sedih kan, soalnya ortu gue tuh kayak lebih sayang sama kucing-kucing gue daripada Ada yang gue. relate. Sumpah waktu itu kan kucing aku banyak, terus kayak mereka tuh bukan waktu itu pulang lagi sering malam kan. Terus kalau gue pulang malam nggak ada yang kayak tete gitu, pada Udah nanya. excited gitu ya. Iya, lebih pada nanya, Mina mana? Mina tuh nama kucing. Mina mana? Timi. Terus kayak Anakmu apa? iya, terus kayak waktu itu gue lagi down, terus akhirnya gue bikin karya ini. Terus ini ceritanya kucing-kucing tuh kepalanya jadi itunya apa? Nektar, apalah pokoknya kayak Lacinya itu ya. ya, itunya bunga dan dia tuh di dalam vas. Ini tuh gue pengen aku apalah. Aku pengen saya pengen membolisasikan fakta bahwa kan kalau bunga di vas tuh hal yang kayak indah kan, dipajang gitu. Iya. Hal-hal yang kayak cantik banget tuh bunga, beli di mana, jalan pandu, oh gitu ya, kayak gitu-gitu. Pokoknya sebagai conversation starter dan sebuah hal yang emang lu rawat dan nurture kan. Nah ini gue pasang gue templokin muka kucing-kucing gue karena gue rasa kucingku tuh jauh diperhatikan waktu itu, jauh di nurture, jauh diberi more appreciation lah gitu as a human, as a being and as like a work of art lah gitu. Sini juga ya ini wallpaper bener belakangnya tuh, terus ini vas, terus ini tuh tadinya tuh ya ini kayak motifnya gitu kan, cuma ini juga sebenarnya multi interpretasi kayak apa sih, tau gak sih bekas-bekas cakar kucing gitu. Iya. Ini tuh bekas-bekas cakar kucing. Aku tuh pengen menyampaikan bahwa mau sebego apa kucing-kucing itu udah pernah di kasur, udah pernah pipisin tas bapak gua gitu-gitu, tapi ortu gua tuh tetap regardless tuh tetap sayang kan. Nah, aku terus kayak ya udah gue pengen naruh that little detail aja di karya ini gitu deh. Terus dijadiin tugas. Terus pas gue ada sempet presentasi itu gue gemeteran anjay, yang kayak dikit lagi nangis, tapi kayak udah lewat sih gitu. Kamu lebih suka manual apa digital? Kalau buat berkarya serius manual, tapi kalau buat kayak commission, aku open commission kan. Promosikan sekarang. Gimana? Open commission di Twitter dan Instagram @distufu guys. Distufu. Ya makasih. Itu biasanya aku lebih ke digital, lebih merasa mahir di digital. Kalian bisa cek karya-karya Rara di Instagramnya. Iya. contoh karya. Boleh. Ini. Wow. Lagi. Bentar. Lagi. Mana anjay? Lalu. Oh ini. Wow. Itu semua siapa teman-teman? Teman-teman saya. digambarin Lagi deh ya. ada. Aku gambar Iqbal. Wow. Siapa? Iqbal Ramadan. Gila keren Iya banget. udah. Gitu guys. Itu kamar barunya. Iya dia bikin serial gitu sama Vindes. Kok gue ngomongin itu? Oke lanjut. Iya. Gitu.
Gitu guys. Keren. Oke. Satu kata buat cuap. Satu kata. Paragraf boleh deh. Oh ya udah. Satu buku. Satu kata buat cuap. Makasih. Satu kata buat cuap. Satu kalimat deh. Aduh, pressure anjay. Apa ya? Eksperimental. Gila. Yeay. Karena kamu udah bilang kita eksperimental. Kita punya eksperimen nih buat kamu. Enggak dong. Kita punya kenang-kenangan nih buat kamu. Aduh. Apa tuh? Apaan tuh? Langsung aja. Gitu kan? Iya. Oh my gosh. Serius? Happy Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Yes, Bener tadi podcast orang prank. Sebenarnya nggak direkam kan? Makasih. Terima kasih. Isyong. Makasih ya. Makasih ya. lucu banget mata udah. Sok kita. Mau disuapin? Ya mau. Satu kata buat Yesa ya. Di. Masa gitu Bel? Terima kasih. Yuh. Mau nonton Dia ya? tebal banget makeup lu Yesa. Enggak ah. Tebel aja. Nggak pakai banget lu. Ada salting nih gua. Salting. Cara aja deh makannya bareng off cam. Oh gitu. Iya. Gimana stikernya? Gemes Banyak banget. Iya Gila. gue jualin apa ya? Jangan. Enggak guys, jangan diambil please, lucu banget. Gimana sih? Oh bagus. Ya ini bikinan anak-anak club tahu. Serius? Iya. Satu orang bikin berapa ya? Dan tidak diperjualbelikan. Jadi Ini kalau tidak mau diperjualbelikan. kita shout out artisnya boleh nggak? Boleh. Yang bikin ini siapa? siapa yang bikin? Wow. Bohong. Emang iya? Enggak. Ah, Oh Amira. ini keren banget kucing. Luc. Ini siapa yang bikin? Galin ya? Galin. Ini keren banget. Sorry. Bagus. Gua nggak benci kok. Ya. Lagi. Ini bagus banget guys. Edgy banget. Itu siapa? Bikinan I siapa have tuh? no idea. Pasti Ehan. Yeay. Siapa lagi? Ini kok ini kan bener kan? Gak gini kan? Ini bagus banget guys. Semuanya bagus. Semuanya bagus banget Cuap guys. pasti bagus. Shout out buat Cuap. 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 Makasih Rara udah mampir. Bagian satu ya. Boleh. Ini juga boleh nih. Makasih ya Ra udah mampir. Terima Makasih kasih sudah kembali. meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan mengobrol. Makasih ya girls. Makasih udah sharing. Makasih udah dengerin. Ini agak rame di belakang kebetulan kita mau posting. Iya sih. Kalau begitu kita pamit. Undur diri. Saya Yesa. Saya Karin. Kita semua pamit undur diri. See you all. Bye.